Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ketidakberdayaan adalah pintu merasakan kuasa Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 5 ayat 1-11. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu, turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kelemahan dan ketidakberdayaan adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang, sebab orang yang lemah biasa dianggap sebagai objek penderita. Namun firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda, bahwa menyadari ketidakberdayaan justru menjadi pintu untuk kita merasakan kuasa Kristus. Sebagaimana yang telah dialami oleh Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bacaan Alkitab kita hari ini mengisahkan seseorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Kelumpuhan telah membuatnya tak berdaya sepanjang hidupnya, dan tak seorang pun menolongnya. Besar kemungkinan orang lumpuh ini kehilangan harapan. Tetapi dalam situasi tak berdaya dan tidak memungkinkan, saat Yesus melihat orang lumpuh ini telah lama dalam keadaan tersebut,
ia pun datang dan menawarkan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Beberapa dari kita mungkin ada dalam kondisi tidak berdaya. Mungkin kita ada dalam penderitaan yang lama, kondisi yang tak kunjung membaik. Suramnya situasi perlahan menggerus harapan kita, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Namun terlepas dari seberapa dalam kita terbelenggu oleh ketidakberdayaan, Tuhan selalu tahu cara untuk menguatkan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada di ambang keputusasaan, namun tidak membiarkan kita begitu saja. Masih ada cintanya di dalam ketidakberdayaan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tak berdaya, maka sesungguhnya itulah saat di mana Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Sadarilah bahwa Kristus harus menderita, digantung di kayu salib, lemah tak berdaya, tak seorang pun memihak, dan meninggalkannya, bahkan merasakan derita, keterpisahan dari Bapanya. Ini semua ia pilih, agar bisa merasakan, dan menanggung setiap kelemahan kita saat ini. Matius 8, ayat 17. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita, dan menanggung penyakit kita." Jadi, yang harus kita lakukan, hanyalah menyadari ketidakberdayaan kita, dan yakini, bahwa kasih karunia pengorbanan Kristus, yang sangat besar, sangat cukup bagi kita, untuk menghadapinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, salib-Mu menyadarkan kami, bahwa Engkaulah yang memikul kelemahan kami, dan menanggung penyakit kami. Saat-saat kami merasa tak berdaya, ingatkan kami Roh Kudus, bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami, dan akan memampukan kami. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berterima kasih, untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah pada hari ini, kami mohon berkatilah kami, di dalam setiap aktivitas kami, lindungilah kami, tutup bungkus selalu, dengan kuasa darah-Mu, jauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, berikanlah kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Ya Bapa, tuntunlah langkah kami, di sepanjang hari ini, kami siap melangkah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa pagi hari ini, saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.